Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia pada Selasa 18 Agustus 2020. Kemarin kita baru saja merayakan ulang tahun Republik Indonesia yang keberapa? Ya, ke-75. Ya, kita baru saja merayakannya sehingga jiwa semangat untuk belajar lebih berkobar ya, lebih berkobar, lebih semangat. Walaupun belajar di rumah dan belajarnya melalui online, tetap semangat walau di rumah saja. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia, masih berkaitan dengan teks laporan hasil observasi. Kita akan melanjutkan yang kemarin, yaitu kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kita akan belajar mengenai afiksasi. Apakah kalian pernah mendengar afiksasi? Ya, mungkin kalian pernah mendengarnya di SMP ya, atau ketika kalian masih di MTS. Sebelum melanjutkan ke afiksasi, Ibu akan jelaskan dulu mengenai kata dasar. Kata dasar itu merupakan kata yang belum mendapatkan campuran apapun, belum mendapatkan imbuhan, belum mendapatkan tambahan apapun ya, belum mendapatkan imbuhan, pemajemukan atau pengulangan. Nah, kata bentukan berarti kata yang sudah tercampur, sudah dapat tambahan. Contohnya saja ya, kata yang mendapatkan imbuhan. Nah, afiksasi itu kata yang mendapatkan imbuhan. Pengulangan itu reduplikasi, dan pemajemukan ketika digunakan. Nah, afiksasi itu ada 4. Ada prefix, infiks, sufiks, dan konfiks. Prefix, infiks, sufiks, konfiks. Prefix itu awalan. Contohnya itu ada me, di, ber. Infiks, imbuhan yang berada di tengah. Contohnya l, r. Sufiks, akhiran. Itu contohnya an, kan, nya. Konfiks itu berada di depan dan di belakang, campuran. Contohnya kean, pean, beran. Prefix. Tadi apa prefix? Ya, prefix itu imbuhan yang berada di depan. Contoh, prefix me bertemu dengan rakit, maka menjadi merakit. Prefix di bertemu dengan kata dasar beri, maka menjadi diberi. Prefix ber bertemu dengan tamu, maka menjadi bertamu. Nah, sebelum melangkah, kira-kira nih, kata merakit, diberi, dan bertamu termasuk nomina atau verba? Ya, ulas satu-satu ya. Merakit karena mendapatkan imbuhan me, maka menjadi verba. Merakit itu verba. Diberi itu juga masuk ke verba. Bertamu itu juga mendapatkan imbuhan ber, maka akan menjadi verba. Mediber maka menjadi verba. Tetapi nanti dilihat dulu ya kata dasarnya apa. Nah, infiks tadi apa? Ya, infiks itu imbuhan yang berada di tengah. Contoh, infiks bertemu dengan kata tali atau kata dasar tali menjadi temali. Infiks al bertemu dengan kata dasar jajah menjadi jelajah. Infiks er bertemu dengan gendang, bertemu dengan kata dasar gendang, maka menjadi genderang.
Nah, sufik. Sufik tadi apa? Ya, akhiran. Contohnya ada kan dan an. Sufik kan bertemu dengan kata dasar gerak menjadi gerakan. Sufik an bertemu dengan lanjut maka menjadi lanjutan. Nah, konflik yang terakhir. Tadi apa konflik? Iya, betul. Campuran. Konflik ke an bertemu dengan kata dasar ramai menjadi keramaian. Nomina atau verba? Coba. Nomina. Karena apa? Karena mendapatkan imbuhan ke dan an. Perjalanan mendapatkan imbuhan per dan an. Berjauhan, konfliknya ber dan an. Itu ya penjelasan Ibu mengenai afiksasi. Ada tadi apa saja? Prefik, infik, sufik, dan yang terakhir adalah konflik. Ada 4 ya. Silahkan kalian hafalkan itu, atau silahkan kalian pahami mengenai materi afiksasi. Nah, ini ada hukum KTSP. KTSP itu apa sih? Ya. Nah, ini. Hukum KTSP adalah hukum yang membuat kata berawalan K, T, S, P ketika mendapatkan imbuhan menjadi luluh. Tetapi dengan syarat. Ada syaratnya ya. Jika KTSP ini diawali dengan konsonan kemudian vokal. Huruf konsonan bertemu dengan huruf vokal, bukan konsonan-konsonan. Nah, sekarang Ibu ulas dulu. Huruf vokal itu apa saja? Hurufnya adalah A, I, U, E, O. Ya, Ibu ulangi. A, I, U, E, O. Nah, selain huruf-huruf yang tadi Ibu sebutkan, maka huruf tersebut masuk ke dalam huruf konsonan. Ya, tadi hukumnya gimana? Jika KTSP bertemu dengan huruf vokal, maka dia akan menjadi luluh. Jika KTSP bertemu dengan huruf konsonan, dia tidak akan luluh. Ya, hanya konsonan vokal, maka luluh. Contohnya, imbuhan me bertemu dengan kata dasar kantuk, maka akan menjadi mengantuk. Nah, di kata dasar kantuk, K-nya luluh. Huruf K-nya itu luluh ya. Huruf K yang di depan itu luluh, menjadi mengantuk. Kemudian mesapu menjadi menyapu. Ya. Mesapu menjadi menyapu. Kemudian yang terakhir itu ada merebus. Imbuhan me bertemu dengan kata dasar rebus. Itu tidak luluh. Kemudian memakan. Itu juga tetap ya, tidak ada perubahan. Hukum KTSP adalah hukum yang membuat kata berawalan KTSP ketika mendapatkan imbuhan menjadi luluh. Nah, imbuhannya tadi adalah me ya. Me bertemu dengan KTSP. Dia akan menjadi luluh. Nah, ini ada lagi. Jika imbuhan me ditambahkan dengan kata dasar yang bersuku satu. Bersuku satu itu yang seperti apa sih? Bersuku satu itu berarti tes, berarti hanya satu suku. Ya. Bom, satu suku. Cat, satu suku.
Kalau misalkan bapak, bapak, berarti 2 suku. Ibu, ibu, 2 suku. Bunga, berarti ada 2 suku. Kalau tes, bom, dan cat itu kan hanya ada 1 suku, ya. Nah, contohnya bertemu dengan kata dasar tes berarti menjadi mengetes. Imbuhan bertemu dengan kata dasar bom maka menjadi mengebom. Bertemu dengan kata dasar cat berarti menjadi mengecat. Ingat-ingat, jika bertemu dengan kata dasar yang hanya sukunya hanya 1, bersuku 1, dia akan menjadi mengetes, mengebom, mengecat. Imbuhan berubah menjadi jika diimbuhkan pada bentuk dasar yang berimbuhan BPF. Tadi kita bertemu dengan apa? KTSP, sekarang BPF. Ya, contohnya bertemu dengan kata dasar baca maka menjadi membaca. N-nya hilang ya, berubah menjadi M. Ingat-ingat, jika bertemu dengan kata dasar yang berimbuhan B, P, F, maka N-nya berubah menjadi M. Contoh yang kedua, bertemu dengan kata dasar pakai berubah menjadi memakai. Bertemu dengan kata dasar fitnah menjadi memfitnah. Maaf, ini keliru ya, harusnya tanda bacanya itu adalah sama dengan, tidak apa-apa. Ingat-ingat itu. Tadi kita sudah bertemu dengan KTSP, bertemu dengan imbuhan yang bertemu dengan 1 suku. Sekarang kita bertemu dengan imbuhan yang bertemu dengan BPF. Itu diingat-ingat karena itu pasti akan keluar di soal. Nah, reduplikasi. Tadi di depan sudah Ibu tampilkan atau sudah Ibu jelaskan mengenai reduplikasi. Reduplikasi itu apa? Ya, pengulangan. Reduplikasi atau kata ulang adalah kata yang mengalami pengulangan baik pada kata maupun unsur suatu kata. Nih, ada kata ulang utuh atau penuh. Contohnya lari-lari. Nah, lari-lari. Kata dasarnya lari. Kemudian karena ini pengulangannya secara utuh berarti menggandakan dirinya ya. Lari-lari. Kemudian makan-makan. Itu merupakan kata ulang utuh atau penuh. Kemudian yang kedua, kata ulang berimbuhan. Contoh, bermain-main. Dari kata dasar main. Di situ pengulangannya hanya main ya, bermain-main. Berlari-larian. Itu juga ya. Kemudian yang ketiga ada kata ulang berubah bunyi. Contoh, gerak-gerik. Nah, kata awalnya adalah gerak. Kata keduanya adalah gerik. Itu berubah bunyi. Sayur-mayur itu juga iya. Nah, itu contoh dari reduplikasi. Nah, sekian dari penjelasan Ibu. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kalian pelajari apa yang telah Ibu sampaikan tadi ya. Tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai afiksasi. Afiksasi itu ada 4. Prefik, infik, sufik, konfik. Ada hukum KTSP. Kemudian ada hukum imbuhan bertemu dengan 1 suku kata. Kemudian yang ketiga ada imbuhan kemudian jika bertemu menjadi BPF maka akan menjadi
Dan yang terakhir adalah reduplikasi. Silahkan kalian pelajari itu semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.